Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam tak masih diizinkan, diberikan kesempatan, kesehatan, keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap dan seluruh ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati aku nenek mama dan gadang basa betua al-mukarram al-mutaramun, para buyang, para ustaz, alim ulama, sadiq pandai seluruh bendang dalam nagari, kaum ibu bondoh kandoang, para pemuda pemudi umumnya yang berada di dalam musolah, lingkungan musolah Nurul Yaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali diizinkan Allah ketemu di rumah ibadah untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita jalankan semuanya menjadi wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Terang abu. Alhamdulillah, mic kita bagus, enak, nyaman ibadah. Tapi awak kini kolah mulai masuk babak penyisihan. Lah mulai tersisih cie-cie nan ramai kini jamaahnya di luar, di mall, di kadai-kadai. Tu tadi dah tanggung macetnya, tak pai kaman, tak pai solat, tak pai kanan, tak tahu nak pokok yang jaleh di rumah makan masih ramai tadi. Nan jaleh yang nampak itu kan sepanjang itu Andalas tadi sampai kemari dah. Yang penting kita istiqomah. Tu yang perlu. Bu, istiqomah. Istiqomah tu berbalaskan surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang ke mereka, ke orang tersebut bisikan-bisikan baik, malaikat-malaikat yang baik, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan camih, jangan ragu, jangan bimbang. Istiqomah. Wa abasyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Jadi istiqomah berbalaskan surga. Dingin-dingin seketik datang je wak ke surau. Kanyang-kanyang parui pai je wak mengantuk, biarlah ndak ada. Lemo anggur-anggur tiba di surau musola ko jadi je. Menyanda duduk, menyandahlah. Pokok jangan bakaruah salah. Bakaruah jadi je, jangan karih mana. Untuk awak salah. Ndak ada bu taruh sebut. Ndak berang dah. Biasanya tu. Ambo kok bisa menyandah tu mah. Baik Bapak Ibu hadirin, dalam agenda kita materi orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Itu yang sampai ke kita. Makasih Pak Dokter undangannya. Alhamdulillah udah 2 kali. Subuh kemarin, sekarang. Dan subuh kemarin udah masuk YouTube. Silakan Ibu Bapak lihat itu. Jangan lupa like and share. Nah, cuman itu kan bagi informasi saja. Orang yang beruntung, biasanya saya kan membawa asisten, tapi asisten tu tidak letibu ada. Asisten kandung awaknya lah masuklah ke pondok. Ayo aja leh. Ada juga yang turun sehari Ramadan dia. Nah, kini madu nasib sorang-sorang dakwah.
Jadi kalau ada yang datang kemari Bapak Ibu, dai-dai cilik, anak-anak yang pesantren-pesantren, pondok-pondok, bersyukurlah tuh. Syukur Pak. Begitu. Inyo nang kamalanjian tuh. Ya mungkin kini inyo nang keteknya. 10, 20, 50 tahun lagi. Kalau awak 50 tahun lagi, alih. Kini umur 50, tambah 50 lagi. Sedang elok. Iya kan? Kan tinggal menjumlahan saja. Nggak ada lah, nggak sekali ikut suara kalau dah. Hadiahlah, bersyukurlah Bapak Ibu. Ambo setiap ada anak-anak yang turun itu, makanya saya bangga anak saya itu di pondok pesantren, saya bangga gitu kan. Lillahi ta'ala. Biarlah jauh dari awak. Kadang kan ada lah begini, deh dak sayang karena ada campanya jauh. Lah takkan cuy nak kau. Ada kayak kati amak sama anak saya yang salam muai. Jadi orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah satu, orang yang memelihara istiqomah dalam mendirikan sholat fardu, sholat wajib. Konsep ilmu tauhid, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu ilmu tauhid itu. Bu, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu tauhid. Kalau yang wajib cukup 5 waktu 7 balik rakaatnya. Yang sunnah nan kadi banyak. Alai taluknya dewa cubuh terus. Kalau di pondok kami pernah menghitung dulu lebih 100 rakaat sehari semalam. Goyang lutut dua. Cobain saja salat zuhur. Sampai rakaat sebelum zuhur 2 salam. Kan rawatib tuh, muakkad gairu muakkad. Berapa? Kemudian tambah salat zuhur sampai loh, berapa? Berang sibuk mah. Semangat ibu ya. Tambahlah sampai rakaat sesudah zuhur. Rawatib muakkad gairu muakkad 2 salam. Berapa? Kemudian sebelumnya sampai di masjid itu kita sholat tahiyatul masjid 2, berapa? Kemudian wudu kita sholat sunnah wudu, berapa? Aku pulang lagi. Itu zuhur baru tuh. Ternyata sangat banyak ibadah sunnah itu. Nah, biasa kan kadang malih saya yang dipeturian. Tapi nilai kita itu di sunnah itu. Yang wajib itu jaleh itu. Yang wajib itulah jaleh itu. Yang sunnah lah yang akan memberikan yang terbaik. Contohnya, sia yang menjago 2 rakaat sehari semalam, man sabara ala thintain raka'atan min sunnati, 2 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. 2 rakaat sunnah itu. Makan hebat tuh. Masuk surga ada istana, ada rumah. Mayan 2 itu. Sampai sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Cukup itu, Bu. Hitung salah. Gitu caranya. Biasakan itu, pelihara. Jangankan itu kata Rasul, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah sebelum subuh, apalagi kalau salat subuhnya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Dah nggak belakang, Bu. Suara orang kare itu mah. Jadi oleh sebab itu penting, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu konsep tauhid. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidurkan ini. Ini sambil iklan pula kita nanti. Kita kan kemarin ada di apa di YouTube. Kita senang nengok kajian Buya itu, tapi ndak enak, nyaman lihat dia di atas meja katanya. Kira atas meja itu ya kuala.
Makanya panitia kalau sudah faham dia ngerti saja, enggak dibukanya gitu, enggak nyeletan dah. Biar ibu putih biasa saja ibu. Ibu putih biasa saja. Ibu putih campur susu dikit apa-apa lah gitu kan. Dia telur jadi jauh gitu kan. Terserah lah gitu. Ya ini enggak masalah, biasa aja. Ini kan praktis saja. Jadi biasakan, pelihara, jangan sampai tidak. Salat nan kamanolong awak nanti di akhirat. Tidak ada lainnya. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti ditanya seseorang hamba itu di akhirat, salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau rancak amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, jelek atau tidak pernah sholat sama sekali, akan terbawa rusak amalan-amalan di belakangnya. Lai tagak rumah saji limo dewe, tapi tidak pernah sholatnya, tidak ada arti itu. Ini orang kayo mah, kan tinggal mangun sini itu. Sembahyang tidak perlu dia ada. Jadi penting sholat itu sangat penting sekali. Jadi tidak ada istilahnya kok kamu meninggal sholat itu Rasul yang kamu meninggal dulu. Tapi Nabi itu sampai bongkak kaki Nabi dek sujui. Awak lagi bongkak yang ke awak. Bisa murid. Contoh. Jadi sholat tanamkan ke anak-anak awak. Tuh anak pesantren kan tidak berulang udah. Tidak ada sudah seorang itu. Batu santren siang pak, malam bah. Itu tidak akan seji terus tahu. Jangan salahkan panitia. Anak itu tidak anak panitia, dua anak awak. Anak itu barayah jawab mandi, keponakan bawa mama. Dia asuh anak itu. Itu caranya. Ambo tiba rumah ambo cek, lagi salat tadi. Tidak salat, main seorang. Walaupun dia kecil gede-gede ini. Dia harus sok tua awak ada kini apa ibu? Tidak ada waktu aja lah. Berkata orang hidup lah nanti. Jadi solat menentukan anak kita seluruh manusia. Solat itu adalah poin utama. Maka Allah menganggap orang yang paling sombong di antara hambaku adalah innalladzina yastakbaruna an ibadati. Yang paling sombong adalah orang yang paling tidak mau sujud menyembah kepadaku. Bari banah kepalue sujud itu. Jadi makanya sering guru-guru kita, ustaz kita, buya kita, ulama kita mengingatkan solat. Iyo, perlu. Kalau solat itu beres doa aman, insya Allah lain terlaksana dalam kehidupannya. Aman doh. Kenapa? Karena Allah yang nyatakan kayak gitu. Inna salata, kita hafal itu, tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat, yang mendirikan sholat, yang betul-betul dia mendirikan sholat, bukan hanya sekadar melaksanakan, mendirikan. Ini beda tuh. Mendirikan dengan melaksanakan tak sama. Kalau melaksanakan bahasanya di sana kan aqimis sholat, dirikan sholat, bukan i'malis sholat. Nah itu ilmunya kayak gitu. Laksanakan sholat, bukan. Tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya gugur kewajiban. Allah sholat Allah tuh bermanfaat atau tidak dia tidak mau tahu. Makanya dia sholat rajin, maksiat pun tekun. Nya salat lai TikTok iya juga. Salat lai maksiat, berbuat mungkar, buat fahsya, ngunjiang orang, fitnah orang, adu domba, mencuri, maliang iya juga. Tidak benar. Itu belum mendirikan salat, baru melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat lah tuh. Nah gitu. Jadi penting. Makanya jelas Allah menyatakan seperti itu supaya bisa kita mempedomaninya. Jadi salat fardu. Yang kedua, salat berjamaah. Yang hebat itu. Makanya Rasul menyampaikan salatul jamaah, salatul jamaah, salatul jamaah, salat jamaah.
Biasakan sholat jamaah. Biasan sholat jamaah. Gor saja nanda ke tak aja doa. Iko musola rumah saji di balik rumahnya. Ndak tanahnya doa dah. Abilo masuk ke dalam musola tu, lah balipek tangan di dado. Lah matinya baru. Jadi sholat tu sampai mati. Kalau lah mati aja leh. Ndak ada lagi. Makanya penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi beruntunglah orang-orang yang istiqomah dalam memelihara mendirikan ibadah solat ditambah dengan solat berjamaah. Karena solat jamaah itu adalah yang lebih afdol. Salatul jamaah afdol. Kan redaksi hadisnya kan seperti itu tuh. Afdol, lebih utama min sholatil fardhi dibandingkan dengan sholat sendirian. Itunya berapa banyaknya? Berapa kelipatannya dibanding sholat seorang? 27. Di sini tidak ada dua enak. Biasa di masjid musola dua yang ceramah hanya 5 menit, kan? Tidak apa-apa, bagus itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat berjamaah biasakan. Diajak anak-anak awak tu. Jadi sekali lagi kita prihatin, jangan sampai anak awak tu inyo nang keramaian musola ko, inyo nang keramaian. Kalau awak tidak peduli, kita sudah disindir oleh Allah dalam Al-Quran surah Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Hendaklah kamu cemas, khawatir, ragu dan bimbang jikalau meninggalkan di belakang-belakangmu anak-anakmu, generasi-generasimu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Caliak gini tu. Ndak peduli nyo je salat tu doh. Nyo menganggap ndak butuh. Awak nang kamananamkan kainyo. Karena awak nang gadang, awak nang tua, awak nang lebih tahu dari nyo. Awak lah merazuan asam manis garam go. Idui dulu dari nyo. Tanamkan kainyo. Bahwa salat itu kita di rumah kayak gitu, Bapak Ibu. Boleh abang ndak salat ndak apa-apa. Lai talok dipanggang. Hanya pikir tu. Kalau talok kamarilah. Kopi gua. Ai duien api nun makan gua. Ini baru api dunia kalau ndak salat. Jadi kita ngajar anak tuh bisa dengan hal-hal yang akal, bisa dengan hal-hal yang iman. Aku baru api dunia sayang, api dunia akhirat besok lebih dari kau. 70 bandingannya, anggaplah 69. Satu api dunia ini. Salat. Untung rugi bagi ayah tidak ada, tapi bagi awak. Nah gitu caranya. Tanamkan ke anak tuh. Buelah anak kadi bueh. Tapi ingat balasannya ada. Lihat dalam surah Al-Luqman bagaimana Luqman mendidik anak. Nah gitu. Ayat 13 sampai 15 19. Nah jadi penting bagi kita, boleh anak tu bermain, boleh kegiatan lain, yang salat jangan sampai tinggal. Karena Allah sudah nyampaikan kayak gitu. Mereka itu akan mengabaikan salat. Pertandingan, perlombaan kalau tidak menjelang waktu puasa tidak ke dia doan do. As-sahabi maghrib tagiliang isya pun lewat. Pulanglah malam beko subuh lah tertih lo. Lah jago lah yang dua lego. Bara waktu tua bih itu. Hanya dunia. Akan rugi ya tu. Padahal awak akan diminta pertanggungjawab. Wa taba'a syahwat kata Allah, dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Jadi penting Bapak Ibu sekali lagi jangan 100% diserahkan anak-anak awak tu ke panitia pesantren, ke sekolah. Jangan. Sekolah tu baralah maunya. Belian sampai endo le jam 1. Sudah tu nak pulang le. Kadang tak langsung pulang doh. Pengaruh lingkungan tu sangat hebat kini kok. Ditambah kini kok Menteri Agama lah baulah lah balik. Ini kan YouTube itu. Izin PAUD, Al-Quran dan rumah tahfiz di stop.
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena kita diwawancarai kemarin Padang TV. Boleh Bapak Ibu lihat itu. Karena kita sebagai ketua forum, kita sampaikan saja. Ini membuat kegaduhan. Kepatangnya membuat masalah lo. Suara azan lambean disamakan dengan suara. Kalau bahasa Minang ada. Wow Seminangnya. Enggak lah. Bahasa Indonesianya anjing. Bahasa Minangnya apa? Atuh. Buruak bunyi awak ndak ya barani ya gue itu doh, tapi bahala, tapi mungkin ndak membaca Al-Qur'annya doh. Saburuak anjing, sejelek anjing, senajis anjing berhak kok masuk surga. Baca Ashabul Kahfi. Itu tanda orang ndak baca Al-Qur'an tuh doh. Makanya ragu wak, pokok Islam atau isi alam. Tidak tentu doa dah. Mudah-mudahan kedengaran sama beliau. Taubatlah, taubat. Kan sangat bahaya itu. Suara azan itu kalimatullah. Hayya 'alas shalah. Apa maknanya? Mari salat. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan. Kalau ingin menang salat. Salat. Kalau ndak kemenang dong. Masa kalimat tauhid kan ada syahadat di dalamnya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Bu ya. Ada syahadat dalamnya. Disamakan. Lain cerita lah nanti itu kan, oh ini kan tamsil saja, perumpamaan saja, andai kata segala macam lah. Itu kan ahli bahasa saja, analisa lah. Tapi yang jale sudah menodai. Ndak tahu dia setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran kalamullah najis sekalipun awalnya, kalau bersentuhan dengan Al-Quran dicium oleh manusia suci dia. Kulit kambing, tahu ibu kulit kambing enggak? Kulit kambing itu kan najis itu, disamak, dibersihan, dibawa ke pabrik, terus dibungkuskan dengan Al-Quran. Sesudah orang baca Al-Quran dicium terus, tium baca Al-Quran dicium terus. Najis awalnya, bersentuhan dengan Al-Quran suci dia. Iku manusia. Kamu tak ada. Harus awak seperti itu. Wa taktumul haqq. Jangan kamu sembunyikan yang benar. Berang Allah ke awak kau. Wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haq. Jangan disembunyikan yang benar. Wa antum ta'lamun. Jika kamu tahu, awak tahu sampaian kemungkaran, lawan dengan kebenaran. Gitu caranya. Mudah-mudahan sampailah YouTube ini ke beliau. Sampai enggak lah, karena lain bagai. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita, jangan dijagoan ulah lalu. Itu sama jagoan harimau lalu namanya itu. Nggak boleh. Baca Al-Quran itu lalu. Dulu Al-Quran dikajian sumber teroris. Nah itu lain itu. Ini lah berhentinya di perhentian. Nah ini lain modelnya. Namun itulah karakter-karakter serangan terhadap akidah tauhid umat Islam. Maka kuean hawa, Allah wa kue generasi hawa, anak cucu hawa. Kalau ndaknya mendengar kajian, ndak mendengar wirid, ndak mendengar kajian agama, bilonya ke berilmu. Salahnya biasa serinyohnya. Nah, ini penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita dari forum juga ndak setuju dengan hal yang seperti itu, bahwa hal-hal yuk kalau sekiranya ingin bahasa menata, merapikan, silakan dirapikan, tidak ada dilarang, silakan ditata, jangan dihambat. Itu mambek namanya itu. Ayah kau lewat dah. Awak ke merapian ayah kau harus dihalangi pastinya mencari jalan lain. Bahaya jadinya kan bahaya jadinya. Jadi umat Islam itu bulan Ramadan lagi 11 April kemarin. Bayangan tuh. Ibu baca lah itu. Udah tahu ibu belum? Jadi guru-guru PAUD Al-Quran. Nah itu tantangan bagi awak tuh. Yang penting jangan kita itu goyah. Semangat terus.
Ado ndak ado, diakui ndak akui awak Al-Quran yang awak baca, jalan terus. Nah ada ceritanya. Kamu nganyok. Itu caranya. Bulan Ramadan orang banyak baca Al-Quran, tadarusan, Al-Quran dilombakan. Yang tampil di CRTI itu kan hafiz Quran itu. Kecil-kecil dia itu. Yang tampil di padang TV itu para penghafal Al-Quran itu. Kecil-kecil dia itu. Dari rumah tahfiz, dari surau-surau, dari pondok-pondok. Susah ngomong ya dengan orang itu. Tantangan bagi kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan putus asa itu yang berlalu. Jangan putus asa, istiqomah selalu. Kalau ada serangan-serangan beraneka ragam cara dan bentuk, dan pasti ada sampai hari kiamat akan ada itu. Begitulah. Nah, awak jangan sampai putus asa. Tetap istiqomah, sampaikan kebenaran, berada tetap pada kebenaran. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. Bulan yang penuh barakah, bulan penuh maghfirah, doa pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Bapak Ibu doakan, walaupun berang awak ke beliau tu, doaan salah, mudah-mudahan babaliahnya kana nelok, tau baik gitu kan. Sabit qalbi ala dinik. Yang membolak balik hati manusia itu adalah Allah. Jangan didoakan sampai matinya. Dosa Allah, tapi doakan supaya dia taubat. Kembali kepada jalan yang benar. Kita doakan seluruh pemimpin penguasa kita berada pada yang benar, agar umat itu menjadi tenang dan nyaman. Baik, demikian saja. Mohon maaf dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe reci bawang dek kurangan luhirono picik dek kurang kuni atau masakan dalam yang mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah ini episode terakhir ini saya di sini karena subuh udah kemarin. Ini kata Pak Dokter 2 kali ulianya. Nah gitu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Tolong sekali lagi Bapak Ibu istiqomah, anak cucu awak jangan sampai diabaikan, jangan diabaikan. Jangan diabaikan, rugi sangat kita karena kita hidup hanya sebentar dan sesaat. Kan pun tak pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ila liqa alfu minkum, talabiyah tak kurang, tasingguan dek kananya talantong dek turun, yang indah pada tampilnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan